Begitu sudah lapor, maka aktif kembali NPWP-nya. Iya. Nah, kawan pajak sebenarnya bukan ribet ya, Mbak Hana ya. Kawan pajak bukan ribet sebenarnya. Jadi kata-kata ribet itu sebenarnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, kita kembali dalam ngobrol pajak. Ngobrol santai seputar perpajakan di Studio 331 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, Telanepura. Kali ini, seri obrolan kita adalah terkait layanan perpajakan. 30 menit ke depan, saya hostnya Bang Acen, akan didampingi oleh narasumber kita, pakar perpajakan yang sudah sangat handal dalam layanan perpajakan, yang nanti akan kita ajak berdiskusi, bercerita untuk menemani kawan pajak. Saya perkenalkan Mbak Hana. Selamat sore Mbak Hana. Sore Bang Acen. Selamat sore. Gimana kondisinya, sehat? Luar biasa sehat Bang Acen. Sehat ya. Bang Acen gimana? Sehat, mantap. Demi kawan pajak, kita sehat, kita fit ya. Oke. Mbak Hana, kawan pajak banyak bercerita nih, banyak bertanya. Untuk saat ini di kantor pajak Pratama Jambi Telanepura, untuk masa pandemi saat ini, apakah ketika mendaftar NPWP, warga itu masih boleh datang langsung nggak? Kalau dulu kan datang-datang aja nih ke kantor pajak. Nah, kalau kali ini gimana nih Mbak Hana? Kalau untuk di masa pandemi COVID-19 ini, wajib pajak sangat dilarang datang ke loket NPWP untuk pendaftaran NPWP-nya. Oke. Jadi untuk pendaftaran NPWP, orang pribadi cukup mendaftar via online. Atau berkasnya dikirim ke kantor pajak via pos atau jasa kurir lainnya. Oke. Jadi kawan pajak kalau ingin mendaftar NPWP, gunakanlah online internet. Iya, betul. Kalau misalnya nih, wah saya nih nggak ngerti nih internet, maka seluruh formulirnya dan berkas-berkasnya dikirimkan via pos, boleh Mbak? Boleh. Artinya karena kondisi lo saat ini ya kawan pajak ya, maka ada pembatasan untuk datang ke kantor pajak. Jadi semuanya sistem online. Iya, betul. Baik Mbak Hana. Kawan pajak juga banyak bertanya untuk NPWP ini, masih terkait NPWP Mbak Hana. Tapi sorry Mbak Hana, mohon maaf nih, kalau Mbak Hana di kantor pajak Pratama Jambi Telanepura itu di bagian mananya ya? Kebetulan saya di staf pelayanannya. Oh, di staf pelayanan. Jadi Mbak Hana itu adalah bagian dari tim yang melayani kawan pajak. Iya. Perpajakan ya. Oke. Jadi Mbak Hana ini makanya benar-benar paham tentang layanan perpajakan ini. Nah, kawan pajak dan keluarga juga banyak bercerita nih Mbak Hana. Kalau misalnya tadi orang pribadi harus via online, kalau badan usaha, ada CV, PT, jika ingin mendirikan sudah punya akta pendirian dari notaris, ingin mendapatkan NPWP-nya, bagaimana sistemnya pendaftarannya? Kalau untuk badan sendiri itu pendaftaran NPWP-nya bisa dibagi jadi dua. Ada yang bisa via online. Via online? Via online itu khususnya sih buat CV, lembaga, koperasi atau mungkin perkumpulan lainnya seperti yayasan. Oke. PAUD. Iya, yayasan juga. PAUD. Itu kan masuk dalam lembaga juga ya. Lembaga, iya. Kemudian untuk bentuk usaha badan yang PT itu biasanya mendaftarkan NPWP-nya melalui pihak ketiga, salah satunya notaris. Oke, jadi badan usaha yang perseroan terbatas ketika dia mengurus akta pendirian ke notaris, ya udah sekalian aja daftarin NPWP-nya. Udah bisa? Sudah bisa. Di notaris itu? Sudah bisa. Nah, jadi begitu dia dapat akta pendirian, langsung bentuk PT-nya, langsung dapat juga NPWP-nya. Betul. Oh, oke. Namun, apabila wajib pajak badan ingin mendapatkan kartu NPWP yang berbentuk seperti ATM, itu harus datang ke kantor pajak dengan membawa kelengkapan dokumen. Oke. Ya, karena ketika pendaftaran via notaris itu dokumennya belum di-upload. Jadi untuk wajib pajak harus datang sendiri ke kantor pajak melengkapi dokumen dan langsung diserahkan surat keterangan terdaftar serta kartu NPWP-nya. Jadi begitu mereka melengkapi dokumennya datang ke kantor pajak, nanti akan langsung dapat kartunya sama surat keterangan terdaftar. Nah, ini karena Mbak Hana menyebutkan tadi kartu NPWP.
Lah kalau untuk orang pribadi, zaman dulu itu kan kita masih lihat ada kartu NPWP yang kayak kartu ATM, kayak kartu KTP itu. Nah saat ini masih nggak seperti itu kartunya? Untuk di KPP sendiri sebetulnya masih menyediakan, Masih ada. masih ada. Tapi itu dikhususkan bagi wajib pajak atau mungkin kawan pajak yang masih sangat membutuhkan kartu NPWP tersebut. Namun dari kantor pusat sendiri itu sudah menyediakan NPWP dalam bentuk digital. Digital? Iya, jadi apabila wajib pajak memiliki kepentingan atau keperluan namun memang sedang tidak ada di darat atau mungkin sedang tidak ada di dekat wilayah kantor pajak, itu bisa menggunakan NPWP bentuk digitalnya. Nah, berarti saat ini sudah semakin canggih ya, teknologinya semakin tinggi. Memang enak kawan pajak ketika kartu NPWP-nya sudah terdigitalisasi, nggak perlu lagi fotokopi. Kapan ingin melampirkan kelengkapan dokumen tentang NPWP, cetak aja. Bahkan bisa di frame, dibingkai, tempel di dinding. Saking bangganya atau excite-nya sudah jadi wajib pajak ya. Cetak yang berwarna, kasih bingkainya, tempel di dinding gitu ya kawan pajak ya. Jangan di depan rumah. Pinjol ya. Benar. Ya, jadi sekarang kartu NPWP itu, tapi untuk kawan pajak yang karena kebutuhan tetap dilayani, diberikan kartu bentuk seperti ATM itu ya. Bentuk seperti ATM, bukan ATM ya. Iya, nggak ada uangnya di dalam. Iya, tapi pada dasarnya kita sudah terdigitalisasi ya. Oke. Mbak Hana, banyak juga warga, kita sebut wajib pajak atau kawan pajak, banyak bercerita ketika bertransaksi atau jual beli tanah atau bangunan, biasanya kan ada pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunannya. Nah, banyak yang kita dengar nih, kok ribet amat ya untuk validasi berkasnya. Saya yang jual tanah, saya dapat penghasilan, oke saya mau bayar PPh-nya. Saya datang ke kantor pajak, tapi kok ribet? Nah, ini ceritanya gimana sih Mbak Ana? Kata ribet itu kenapa itu Mbak Ana? Biasanya untuk wajib pajak memang yang datang untuk keperluan validasi itu terkendala terkait NPWP-nya Bang. NPWP-nya itu statusnya non efektif atau mungkin delete efektif. Oke. Memang warga nih yang bercerita ini, dia sudah punya NPWP dari sekian lama gitu loh Mbak Ana. Tapi kok ketika ngurus validasinya kok ribet? Nah itu kenapa? Kenapa NPWP-nya? Iya, non-efektif itu terjadi apabila wajib pajak tidak melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya, yaitu lapor SPT tahunan. Ya, jadi apabila wajib pajak tersebut memang sudah menjadi wajib pajak terdaftar sejak lama, minimal mungkin sekitar 5 tahun terakhir, itu NPWP-nya statusnya menjadi non-efektif. Nah, jadi syaratnya itu untuk menjadi aktif hanya lapor SPT tahunan atau apabila sebagai usahawan atau badan itu harus setor pajaknya dan juga lapor SPT tahunan. 3 tahun ke belakang. Betul sekali. Begitu sudah lapor, maka aktif kembali NPWP-nya. Iya. Nah, kawan pajak sebenarnya bukan ribet ya, Mbak Hana ya. Kawan pajak bukan ribet sebenarnya. Jadi kata-kata ribet itu sebenarnya enggak. Mungkin NPWP yang kawan pajak miliki selama ini lupa bahwa ada kewajiban di sana ya Mbak Hana ya. Mungkin belum lapor atau setor pajaknya, sehingga kawan pajak dinonefektifkan NPWP-nya oleh Mbak Hana atau kantor pajak ya. Ketika bertransaksi validasi penjualan tanah atau bangunan, ingin membayar, ingin memvalidasi, memang terkesannya ribet karena tidak bisa melaporkan SPT tahunannya karena masalah EBIT juga ya, Mbak Hana ya? Betul sekali Bang. Jadi apabila wajib pajak melapor SPT tahunan, saat ini kan melapor SPT tahunan secara online juga ya? Secara online juga? Nah, untuk secara online tersebut dibutuhkan kode aktivasi EPIN. Namun kode aktivasi EPIN itu tersebut bisa diaktifasi apabila NIK-nya valid, apabila NIK-nya sudah sesuai dengan IKTP dan juga untuk KK yang saat ini masih terdaftar. Masih berlaku. Iya. Nah, jadi kawan pajak, mungkin NPWP yang selama ini kawan pajak pegang lupa bahwa belum melaporkan SPT tahunan. Ketika datang ke kantor pajak ingin validasi tanah bangunannya,
ternyata dicek kewajibannya belum lapor sehingga dinonaktifkan. Iya. Kawan pajak akan diarahkan oleh Mbak Hana dan teman-teman untuk melaporkan SPT tahunnya 3 tahun ke belakang. Dan kawan pajak juga kalau ada penghasilan maka harus bayar PPh-nya. Iya. Tapi ketika ingin menyampaikan laporan SPT tahunan via online ini dibutuhkan EVIN. EVIN ya. Ketika ingin mendapatkan EVIN, dibutuhkan NIK. Iya. Mungkin kawan pajak zaman dulu itu ketika mendaftar NPWP, NIK-nya masih NIK manual ya Mbak Hana ya. Yang lama, yang belum IKTP. Belum IKTP. Nah, Mbak Hana dan teman-teman juga akan meng-cross-check itu, apakah NIK-nya sudah NIK yang terdaftar dan berlaku saat ini, sistem IKTP sekarang ya. Nah, misalnya itu sudah dilewati, sudah dilakukan oleh kawan pajak, semua sudah dilaksanakan, sudah aktif NPWP-nya karena sudah lapor SPT tahunannya, maka validasi akan langsung gampang ya. Langsung. Bahkan mengaktifkan NPWP itu butuh waktu lama nggak Mbak Hana? Butuh 2 kali 24 jam atau 7 hari gimana? Oh, tidak perlu Bang. Kan kalau misalkan untuk wajib pajak yang aktif dan bisa lapor SPT tahunannya, ketika wajib pajak tersebut sudah lapor SPT tahun 3 tahun terakhir, itu langsung dalam hitungan detik bahkan itu sudah langsung menjadi aktif. NPWP-nya kembali? Aktif kembali? Artinya ketika dia sudah melaporkan itu, udah ditungguin aja di situ, maka NPWP langsung aktif? Iya, betul sekali. Maka bisa melanjutkan proses validasi tadi? Iya. Oh, jadi kawan pajak tidak butuh waktu 2 kali 24 jam, 7 hari, langsung aktif kembali. Dengan catatan, kawan pajak melaksanakan kewajibannya. Nah, kembali bahwa ketika kawan pajak memegang NPWP ada hak dan kewajibannya. Kewajibannya apa? Melaporkan SPT tahunan dan menyetorkan pajak penghasilannya jika ada penghasilannya Mbak Hana ya. Nah, itu terkait NPWP. Nah, ini masih seputar NPWP nih Mbak Hana. Kawan pajak juga banyak cerita nih, masyarakat juga banyak cerita. Dulu mungkin suaminya, ini suami istri, suaminya punya NPWP dengan dengan angka 000 di belakang nih Mbak Hana. Si istri juga punya nih NPWP-nya, tapi angka di belakang 001 karena dia suami istri. Nah, kalau kondisi sekarang, peraturan sekarang gimana Mbak? Masihkah itu berlaku atau gimana peraturan sekarang Mbak? Untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi Mbak. Jadi untuk NPWP istri cabang yang 001 itu harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Jadi untuk wajib pajak istri itu bisa cetak ulang kartu NPWP atas istri dengan NPWP suami dan juga dengan alamat yang sama dengan NPWP suami. Iya. Jadi kawan pajak, kalau istri yang 001 NPWP-nya maka harus mengajukan permohonan untuk disatukan dengan NPWP suami. Nah, jadi nanti, tapi boleh dua-duanya misalnya minta kartu NPWP yang seperti ini, dua-duanya dapat boleh? Bisa, boleh. Okay. Jadi nanti untuk istri sendiri yang didapatkan ialah kartu NPWP dengan nama istri, garis miring nama suami. NPWP-nya sama persis dengan nomornya suami, sama persis, tidak ada perbedaan satu digit pun. Kemudian untuk NIK-nya itu adalah NIK milik istri sendiri. Jadi kalau untuk NPWP suami itu NIK-nya adalah NIK suami. Untuk kartunya si istri, NIK istri. Si istri. Tapi nomornya sama persis. Nomor sama persis dan alamat juga sama persis dengan milik suami. Iya, karena tetap satu rumah ya, mana ya. Oke. Nah, ini juga banyak dipertanyakan oleh warga atau kawan pajak nih. Nah, di musim pandemi sekarang nih, Mbak Hana, mungkin sepengetahuan kawan pajak atau warga, kita atau kawan pajak ini kan selama ini udah kalau mau konsultasi atau ingin mengajukan permohonan datang aja nih ke kantor pajak. Kapan ingin konsultasi, kapan ingin mengajukan permohonan, udah datang langsung pada saat itu ke kantor pajak di jam kerja. Nah, di masa pandemi sekarang ini masih boleh seperti itu nggak? Langsung datang aja atau gimana? Untuk saat ini sudah tidak boleh lagi Bang. Jadi kita menyediakan layanan aplikasi kunjung pajak. Kunjung pajak? Iya, jadi nanti kawan pajak bisa langsung akses kunjung pajak di browser masing-masing atau mungkin di gawainya masing-masing. Nanti kemudian silakan di sana registrasi dan diajukan permohonan apa saja yang ingin diajukan. Diisi tanggal serta waktunya. Apabila
tanggal yang diajukan itu sudah memenuhi kuotanya, silakan beralih ke tanggal berikutnya. Oke. Jadi semacam kode booking antrian Iya, ya. betul, Bang. Jadi Oh. wajib pajak sudah megang nomor antrian dulu nih Oke, sebelum datang ke oke. kantor pajak. Jadi kawan pajak harus meregistrasi dulu, tentukan kapan jadwal kunjungannya, jadwal ke kantor pajak. Betul. Cek juga kuotanya, Iya. jangan-jangan sudah penuh pada saat itu ya. Betul. Kalau sudah penuh pada saat itu, geser lagi ke hari berikutnya, gitu Iya. ya Mbak Ana ya? Iya, betul Oke. sekali, Bang. Jadi nggak boleh lagi saya ingin saat ini datang ke kantor pajak langsung cus datang, nggak boleh ya. Tidak bisa lagi. Harus ada kunjung pajaknya. Iya. Itu bisa di handphone bisa ya Mbak Ana ya? Bisa digawe apapun bisa, Bang. kunjung.pajak.go.id ya. Iya. Oke, registrasi aja ya. Butuh NIK nggak Mbak Ana? Jelas. Jadi ketika pendaftaran, kawan pajak tersebut itu mendaftarkan dirinya, NIK dan juga NPWP-nya. Oke. Kemudian setelah itu baru nanti dimasukkan NPWP sesuatu atau mungkin wajib pajak yang ingin diajukan permohonannya, atau mungkin wajib pajak orang pribadi atau mungkin wajib pajak badan. Dan tujuan kunjungannya ya. Iya, tujuan kunjungannya itu bisa secara detail dijelaskan di sana maksudnya apa. Jadi kawan pajak, karena saat ini adalah masa pandemi COVID-19 ini, maka pembatasan juga dilakukan oleh kantor pajak Pratama Jambi Temanapura. Karena protokol kesehatan di sini ketat ya Mbak ya? Sangat ketat. Sangat ketat ya. Jadi salah satunya juga pembatasan kunjungan untuk datang ke kantor pajak Pratama Jambi Temanapura. Salah satunya ketika ingin berkunjung untuk melakukan permohonan, konsultasi, maka harus mendaftar dulu di kunjungpajak.go.id. Karena itu adalah salah satu sarana kode booking antrian ya Mbak Ana ya. Nah, di kantor pajak juga karena protokol kesehatannya ketat, tempat duduk juga dibatasi ya, diatur ya sedemikian rupa. Sekat juga sudah ada ya. Antara petugas dengan wajib pajak yang datang itu sudah dibatasi dengan sekat. Iya. Nah, ada juga layanan cuci tangan, pengukuran suhu termal ya, juga diukur suhunya. Dan wajib pajak wajib pakai masker selama. Wajib pakai masker. Nah, ini pertanyaan paling sering ditanyakan oleh kawan pajak nih. Paling sering. Mbak Ana, sebagai petugas atau tim yang melayani layanan perpajakan di kantor pajak Pratama Jambi Temanapura, apakah layanan di kantor pajak Pratama Jambi Temanapura ini dikenakan biaya? Nah, ini pertanyaan paling sering ditanya. Ada biayanya nggak sih? Sama sekali tidak ada dipungut seluruh biaya. layanan. Seluruh layanan. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Nah. Apabila memang wajib pajak disuruh membayar, itu hanya batas pembayaran kewajiban wajib pajak sendiri, bukan terkait pembayaran pelayanan Oke. di kantor pajak. Dan penyetoran pajaknya pun tidak di kantor pajak ya Mbak Ana ya? Itu harus di kantor pos atau mungkin bank-bank yang sudah bekerja sama juga dengan kantor pajak. Jadi di kantor pajak Pratama Jambi Temanapura dan seluruh kantor pajak se-Indonesia tidak dikenakan biaya untuk seluruh layanan. Iya, betul sekali. Yang wajib dilakukan wajib pajak itu atau kawan pajak adalah melaksanakan kewajibannya dengan menyetor pajaknya dan melaporkan SPT-nya. Mungkin itu kali ya. Nah, jadi kawan pajak, di seri diskusi kita kali ini, itu yang sudah kita bahas itu menjadi pelajaran berharga bagi kita kawan pajak. Untuk terakhir mungkin Mbak Ana ingin menyampaikan langsung ke kawan pajak terkait kunjung pajak, gimana sih teknisnya? Mungkin pesan dari Mbak Ana langsung deh ke kawan pajak terkait kunjung pajak, silakan Mbak Ana. Siap, langsung ya Bang Aceh. Iya, silakan. Oke, baik. Jadi untuk kawan pajak apabila ingin mengajukan permohonan ke kantor pajak itu bisa langsung akses kunjung pajak di browser kalian. Bisa digawe apapun, bisa dengan handphone atau mungkin bisa di laptop atau mungkin komputer kalian yang berakses internet. Kemudian setelah itu wajib pajak bisa dilakukan registrasi atau mungkin pendaftaran akun. Bisa dilengkapi NIK yang bersangkutan dan juga NPWP. Setelah itu wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri tersebut bisa mencantumkan NPWP wajib pajak yang ingin diajukan permohonan dan juga dilengkapi maksud dan tujuan datang ke kantor pajak. Setelah itu diisi juga tanggal serta waktu wajib pajak yang ingin datang ke kantor pajak. Itu harus disesuaikan. Apabila di laman tersebut ada notifikasi kuota sudah penuh, silakan wajib pajak
memilih hari lain atau hari berikutnya Oke. untuk mendaftarkan diri mengajukan permohonan di kantor pajak. Geser ke hari berikutnya, Iya, Mbak Ana ya. betul. Jadi Nah. untuk layanan kunjung pajak sendiri ini terdiri ada 5 pilihan antrian, A sampai E. Untuk yang antrian A dan E itu dikhususkan untuk NPWP yang berkaitan dengan NPWP serta surat lain-lain. Kemudian untuk B, C, D itu untuk keperluan aplikasi, keperluan konsultasi, dan juga mungkin keperluan pengajuan SP2BK ya Bang ya. Oke. Iya, mungkin itu saja Bang yang saya sampaikan. Dan mungkin jangan lupa hadirlah pada tanggal yang ditentukan itu. Iya, betul sekali. Kawan Jangan sampai pajak lupa. sudah membuat kode antrian, kode booking antrian, tapi malah nggak hadir. Iya. Nah, hadirlah pada tanggal yang sudah ditentukan Ditentukan. itu. Nah, yang pasti kita juga tidak akan bosan untuk menyampaikan bahwa seluruh layanan di kantor pajak Pratama Jaya Temanggung dan seluruh kantor pajak se-Indonesia tidak dikenakan biaya, tidak dipungut biaya ya. Sepeser pun tidak ada. Sepeser pun tidak, karena kita melakukan pelayanan ya, Mbak Iya. Ana ya. Oke kawan pajak, demikian sisi ngobrol kita, ngobrol santai seputar perpajakan, ngopat bersama Mbak Ana, langsung pakarnya nih dari seksi pelayanan ya, bagian pelayanan ya, yang benar-benar melayani kawan pajak. Kita akan kembali bertemu dalam ngopak selanjutnya untuk seri-seri bahan diskusi perpajakan berikutnya. Kita akan rutin untuk membuat podcast seperti ini di Studio 331. Saya Bang Acen dan Mbak Ana akan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.